kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini Our Channel akan menjelaskan tentang mulai masuknya Nusantara dalam periodisasi sejarah sejak ditemukannya catatan tertulis berupa yupa di Muara Kumam, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Martadipura. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada tahun 1879 Masehi ditemukan 4 batu bertulis yang kemudian dikenal dengan sebutan yupa di desa Muara Kumam, Kutai, Kalimantan Timur. Dari catatan batu tertulis tersebut diketahui tentang adanya sebuah kerajaan yang pernah berkuasa dan bertahta di Kutai. Karena penemuannya berada di Kutai, maka sejak itu dikenal dengan sebutan Prasasti Kutai atau yupa. Prasasti Kutai atau yupa adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut yupa. Prasasti tersebut beraksara Palawa awal dan berbahasa Sangsekerta dengan ciri khas aksara Palawa yang menggunakan bob head. Yupa ini adalah saksi dan catatan sejarah tentang sebuah kerajaan yang berada di kawasan Kutai. Kerajaan yang kemudian dikenal dengan nama Kutai Martadipura. Berdasarkan bentuk dan jenis bahasa yang digunakan, diketahui bahwa kerajaan yang ada di tempat ini telah ada sejak abad keempat Masehi. Dan yupa sebagai prasasti yang merupakan tonggak sejarah bangsa memasuki periodisasi sejarah, di mana sejarah bangsa diketahui berdasarkan catatan yang tertulis dari negeri sendiri. Nusantara mulai memasuki fase sejarah. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia.
Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih pada tahun 400-an Masehi. Walaupun Kutai tidak terletak di dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah maka ajaran Hindu-Buddha mulai berkembang di kerajaan Kutai Martadipura. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya yupa atau batu bertulis yang menggunakan bahasa Sanskerta, sementara aksaranya adalah aksara Pallawa. Berdasarkan hal tersebutlah maka para sejarawan telah mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kamam di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar anak Sungai Mahakam dengan anak sungai yang lainnya adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Diperkirakan Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Karena hal tersebutlah maka diperkirakan para pedagang-pedagang dari India telah hadir dan berinteraksi dengan masyarakat Muara Kamam. Setelah penemuan pada tahun 1879 Masehi yang menemukan 4 prasasti yupa, maka penemuan lanjutan terjadi pada tahun 1940 Masehi, yaitu 3 buah yupa yang lainnya. Sehingga secara keseluruhan ada 7 yupa yang ditemukan di Muara Kamam yang menceritakan tentang kerajaan Kutai Martadipura. Yupa adalah tiang batu atau tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang tertanam di atas tanah. Pada tiang batu itu terukir tulisan berupa prasasti dari kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai prasasti, yang kedua sebagai tiang pengikat hewan untuk upacara kurban, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk lambang kebesaran raja. Dari 7 buah prasasti atau yupa yang ditemukan, hanya 4 yupa yang berhasil dibaca. Dari hasil pembacaan prasasti yupa diketahui bahwa kerajaan Kutai Martadipura didirikan oleh Kudungga. Kudungga mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai anak yang bernama Mulawarman. Berdasarkan 3 nama yang tersebut di atas,
Nama Kudungga adalah nama asli dari Nusantara. Beliau dianggap sebagai pendiri atau penguasa wilayah. Sedangkan anak beliau Aswawarman dan cucu beliau Mulawarman adalah anak dan cucu yang telah mengadopsi dan menerima ajaran-ajaran Hindu Buddha. Nama Kudungga memang sangat Nusantara. Sementara nama Aswawarman, nama Mulawarman jelas telah terpengaruh dalam bahasa-bahasa Sanskerta, yang berarti telah terjadinya interaksi dengan masyarakat India dan telah mengadopsi ajaran-ajaran Hindu atau Buddha. Prasasti Yupa diperkirakan dibuat pada zaman pemerintahan Maharaja Mulawarman atau cucunya Kudungga, anaknya Aswawarman. Namun dari prasasti Yupa tersebut diketahui bahwa penguasa awal adalah Kudungga, sementara Aswawarman adalah anak dari Kudungga sebagai Wangsakerta atau pendiri wangsa atau keturunan. Tertulis dalam prasasti Yupa, di mana tulisan diawali dengan silsilah Raja Mulawarman yang menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kudungga yang berputra Aswawarman mempunyai 3 orang anak. Anak yang paling terkemuka dari ketiga anak tersebut adalah Mulawarman. Beliau adalah raja yang berperadaban baik, kuat, dan sangat berkuasa. Dituliskan Mulawarman telah mengadakan upacara Bahusu Wamnakam atau menggunakan emas yang sangat banyak sebagai tanda peringatan keselamatan yang telah dilakukan. Maka untuk memperingatinya, para Brahmana mendirikan tugu tersebut atau yupa tersebut. Sementara prasasti yupa yang lainnya menyebutkan bahwa Sri Mulawarman adalah raja mulia yang terkemuka dan telah memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana. Diibaratkan bahwa Sri Mulawarman seperti api di tanah suci Waprakeswara sebagai tanda kebijakan sang raja. Dan tugu peringatan ini juga dibuat oleh para Brahmana yang datang dan menerima persembahan dari raja. Prasasti Yupa yang ketiga menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia, diwujudkan dengan sedekah yang sangat banyak. Karena kebaikan itu pula lah para Brahmana mendirikan kembali sebuah tugu atau yupa sebagai tanda peringatan. Sementara pada prasasti yupa yang keempat ditulis sebagai peringatan atas 2 buah sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman berwujud segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga.
Berdasarkan Prasasti Yupa 6 diketahui, prasasti dimulai dengan seruan selamat kepada Sri Maharaja Mula Warman yang sangat termasyhur yang telah memberikan persembahan kepada kaum Brahmana berupa air, keju atau gerta, dan minyak wijen ditambah dengan 11 ekor sapi jantan. Dan berdasarkan Prasasti Yupa 7, diketahui Sri Maharaja Mula Warman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya seperti Raja Yudhistira, Dewa Prakeswara. Beliau menghadiahkan 40.000 dan kemudian menghadiahkannya lagi 30.000. Disebutkan pula bahwa terdapat penyelenggaraan upacara-upacara lainnya. Tugu tersebut kemudian dibangun oleh para Brahmana yang datang dari daerah lain untuk mengingat dan menghormati pemberian sang raja. Dari Prasasti Yupa diketahui bahwa Raja Mula Warman adalah raja terbesar Kerajaan Kutai Martadipura. Maharaja Mula Warman dianggap sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Bahkan beberapa sejarawan malah menganggap Raja Mula Warman adalah pendiri kerajaan Kutai karena berhasil membawakan stabilitas sosial, politik, ekonomi di kerajaan tersebut. Bahkan diperkirakan kerajaan di zaman Raja Mula Warman telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India, melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Cina, diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di kerajaan Kutai. Hal inilah yang membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan semakin makmur. Selain itu, kejayaan ini juga tampak dengan adanya golongan-golongan yang terdidik. Banyak golongan Brahmana dan Ksatria yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat di kerajaan Kutai. Maharaja Mula Warman adalah raja yang paling disegani, namun beliau tetaplah raja yang bijaksana dan murah hati. Setelah Raja Mula Warman, kerajaan Kutai seakan-akan mulai surut. Bahkan seakan-akan tak tampak lagi oleh dunia luar karena kurangnya komunikasi dengan pihak asing, sampai-sampai sangat sedikit yang mendengar keberadaannya. Sementara itu pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singosari yang bernama Raden Kusuma, yang kemudian bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang beristrikan Putri Karang Melenu, sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Adanya dua kerajaan Kutai, yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara,
telah menimbulkan perselisihan walaupun diupayakan terjadinya asimilasi penyatuan dua kerajaan tersebut melalui pernikahan, namun semuanya gagal. Dan pada akhirnya, pada saat pemerintahan Maharaja Dharmasetiya di kerajaan Kutai Martadipura, terjadi perselisihan kembali dengan Raja Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Dan di dalam peperangan tersebut, Maharaja Kutai Dharmasetiya gugur. Sejak itu, kerajaan Kutai Martadipura telah dikalahkan oleh Kutai Kertanegara, dan Kutai Kertanegara menyatakan kerajaan dengan nama Kutai Kartanegara ing Martadipura. Demikianlah kisah kerajaan Kutai Martadipura. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Tunggu tayangan kami selanjutnya. Terima kasih.